أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofar Syauki Hazali SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Jam'iyatul Aulad, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen satu persatu. Nurmina, Hadir Pak. Rizky, Hadir. Ferry, hadir. Hadir semua ya? Hadir. Tidak ada yang sakit? Tidak. Ada yang mau sakit? Enggak. Apalagi sakit hati. Ada. Susah, nggak ada obatnya. Benar Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan salah seorang di antara kalian untuk memimpin doa. Perhatian. Siap. Baca doa dimulai. Bagaimana kabar kalian? Ada yang sakit? Ada yang galau? Ada Pak. Ada? Ada. Bagian. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita, pembelajaran hari ini, berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Periksa kerapihannya. Yang menurut kalian tidak rapi, segera rapikan. Berhadapan dengan teman kalian. Berhadapan dengan teman kalian. Kalau teman kalian terlihat belum rapi, rapikan. Rapi dulu. Baik, hadap lagi ke depan. Ke depan lagi. Periksa sekitarnya ada sampah atau tidak? Tidak ada. Sampah masyarakat ada nggak? Oke. Silakan, kalau dirasa sudah rapi, sudah bersih, silakan dulu. Ya. Suatu ketika nih kita punya HP, ya, punya HP dan Sanyo. Nih, keduanya kan dua sisi yang berbeda, HP dan Sanyo. Biasanya kalau HP-nya yang orisinil kamu belinya baru, pasti ada dusuknya di dalam. Enggak, Sanyo juga begitu. Kalau kaset kan pasti ada dusuknya di dalam, ya. Ada buku panduannya kan? Ada panduannya. Suatu ketika kata kamu ini menganggap tidak penting buku panduan, tukar HP mati. Dalam petunjuknya Sanyo itu, kalau mati kan dipancing tuh, pakai air tuh kan? Air sampai gitunya, nanti airnya kan baru keluar tuh, gitu ya? Betul nggak? Siapa yang alami begitu di rumahnya? Yang mancing emosi air. Pancing yang kayak. Ini akan betul kalau ini dipakai untuk sanyo. Tapi kalau digunakan untuk HP yang mati, kira-kira cocok
ini, maka supaya kamu tidak ada miskomunikasi, miskonsepsi, salah persepsi dengan pembelajaran, maka tolong serius dalam belajar. Ya? Siap. Kira-kira masih ingat materi yang minggu lalu dibahas? Tentang apa? Tentang apa? Iman kepada Nabi Iman dan kepada Rasul. Coba siapa yang masih ingat apa perbedaan Nabi dan Rasul? Pak Iji menjawab, kalau Silakan. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya. untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Kalau Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Betul nggak? Begitu nggak? Betul. Pada pelajaran kita kali ini yang kita akan bahas adalah mengenai apa? Hormat dan Patuh kepada Allah. Nah, sebelumnya saya akan memberitahukan dulu, menginformasikan dulu bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Kira mana saja perilaku yang menunjukkan hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian nanti kamu mampu menyajikan ketauhidan yang ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Kira-kira dalam Quran surat Al-Isra itu terdapat pesan apa saja yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Baik, sebelum kita beranjak kepada materi selanjutnya, mohon disimak dulu video berikut ini. Apa pendapat kalian setelah diputarkan ini? Ada yang bisa ngomong? Izin Pak. Silakan. Jadi menurut saya lebih patuh lagi pada orang tua, lebih menghormati lagi pada orang tua, karena dari kecil dia sudah berjuang untuk kita, dari kita di kandungan, dari kita lahir, dari kita masih anak-anak sampai sekarang mereka masih menjadikan kita sebagai keutamaan mereka. Mereka tidak peduli mereka sakit atau mereka lemah, mereka tidak peduli mereka sedang lapar atau tidak. Yang terutama kita harus lebih menghormati kedua orang tua dan lebih tidak menyakiti hati orang tua lagi. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Yang lain? Yang lain? Apa pendapat kalian tentang video yang saya putarkan tadi? Silakan. Boleh? Ina? Yang keras. Tapi masih ada orang tua, kita harus mengendong. Kalau misalkan orang tua udah nggak ada, kita apapun susah kita. Menyesal, jangan sampai menyesal nanti ya. Mumpung masih hari ini ada orang tua, lakukan hal yang terbaik untuk orang tua. Kelak, nanti tadi ada di video.
suatu saat kita pulang sekolah, bendera kuning sudah ada di depan rumah kita, apa yang akan kita lakukan? Sedangkan tadi pagi kita membentak dia, sedangkan tadi pagi kita tidak mendengarkan apa nasihatnya, sedangkan tadi pagi ketika kita dibangunkan kita bilang dia bawel, terus menerus kita begitu. Apa yang akan kita lakukan kalau sudah begitu? Maka hari ini kalau orang tua kalian masih ada, segera lakukan kebaikan, jangan sampai itu terjadi nanti penyesalan di akhir. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini ayat yang mewajibkan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua. Baik, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ya. Bertanya, Ya. apa pentingnya berbuat baik kepada orang tua? Ya. Boleh ada yang bisa jawab? Jadi Pak, Ya. yang pertama karena Allah memerintahkan untuk kita berbuat baik kepada orang tua, dan yang kedua ridho Allah tergantung ridho Allah. Makasih Ya. Pak. Baik, agar informasi yang dikumpulkan oleh kita lengkap, maka sekarang kita melakukan diskusi. Masing-masing pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh teman-teman kita, silahkan dijawab masing-masing, disimpulkan, kemudian dicari informasinya melalui buku paket yang sudah disediakan, dan silahkan dibentuk 4 kelompok. Baik, waktu diskusinya sudah habis. Silahkan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mau dibagikan siapa? Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdiri akan mempresentasikan tentang judul masalah hormat dan patuh kepada orang tua. Ini banyak anak yang tidak menghormati dan mematuhi orang tuanya. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan adil tentang penting dan wajibnya berbakti pada orang tua. Ya, turun tangan dulu. Ya, silakan kelompok 2. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal? Terima kasih. Jadi cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal diantaranya adalah 1. Merawat jenazah dengan cara memandikan. 2. Melaksanakan wasiat dan penyelesaian hak Adam, hutang ataupun pengajian yang ditinggalkannya. 3. Melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya dan menepati janji keduanya. 4. Mendoakan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Dan yang terakhir, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-temannya. Cukup? Cukup Pak. Cukup dimengerti ya? Oke. Baik, kita simpulkan sama-sama. Silakan dulu. Kasih dulu. Itulah tadi pembahasan tentang hormat dan patuh kepada orang tua, kira-kira kesimpulannya seperti itu. Nanti saya kirimkan link LKPD di WA kalian, silakan nanti diisi sebagai bentuk bahan evaluasi pembelajaran kita hari ini ya. Nanti ada beberapa soal yang kita harus isi, ya. Kemudian minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan seluruhnya sehat. Ya. Kemudian apa yang kita hari ini pelajari bukan hanya catat dan diingat, tapi juga harus diamalkan. Oke ya, kita harus lebih baik lagi bersikap sopan santun kepada orang tua kita, mumpung orang tua kita masih. Selanjutnya kita ucapkan sama-sama alhamdulillah.